Allah, wa ma taf'alu min khairin falianfusikum. Segala kebaikan-kebaikan kalian, untungnya, manfaatnya, berkahnya kembali lagi kepada dirimu sendiri. Tahu artinya apa? Salatmu itu yang memudahkan urusanmu. Quran yang anda baca itu yang memberkahi hidupanmu. Taatmu itu yang luar biasa, itu yang melancarkan rezekimu. Setiap zikir yang selalu setiap malam, di waktu malam terakhir, kata ulama, sebelum azan subuh sekitar 2 jam. Sebelum azan subuh sekitar 2 jam. Allah Subhanahu wa ta'ala turun sampai langit pertama. Allah panggil, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, ada yang lagi doa, aku terima doanya. Wahai hamba-hambaku, ada yang lagi istighfar, aku ampuni segala dosa-dosanya. Wahai hamba-hambaku, ada yang punya hajat, aku berikan hajatnya. Wahai hamba-hambaku, sampai azan subuh baru tutup. Aku akan sembuh penyakitmu, tenang saja. Aku akan bayar hutang, tenang saja. Yang penting jangan jauh lagi ya. Malah kita manusia bodoh, hari ini nangis-nangis, besok Allah selesaikan, tidak mau tahajud lagi, betul? Nunggu musibah datang lagi dulu baru kita lagi tahajud. Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna Allahumma 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, tuan guru, asatiz, alim ulama, haji dan hajjah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kengke kabare? Cence, bukan kengke ya. Diajarin kengke di sana. Yang di sana beda dengan yang di sini ya. Ken-ken. Ken-ken kabare. Hah? Oh, balasannya cece. Hah? Bece atau apik? Bece. Oh, baru tahu saya. Jadi kengke kabare bece.
BC. Becik. BC. Coba tanya, kengke kabari tanya. BC. Betul? Yes. Belajaran baru. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang dan bahagia sekali bertemu dengan orang-orang pilihan Allah. Jujur aja, sangat mulia di mata Allah orang yang siap tinggalkan rumahnya, tinggalkan urusannya, datang ke rumah Allah. Sangat mulia di mata Allah. Mohon maaf tidak ada yang paksa, tapi ada sesuatu yang dalam hati orang mukmin yang namanya iman, yang buatkan orang mukmin semangat taat dan ibadah. Itu kelebihan orang mukmin. Bayangkan orang mukmin itu di tengah malam tidur. Tiba-tiba jam 2, jam 3 bangun. Tinggalkan kasur yang nikmat, tidur yang enak. Tapi dia siap tinggalkan semuanya ini, berdiri atas sijadahnya, salat tahajud. Itu kelebihan orang mukmin. Apapun kesibukan dunianya, dia selalu mengutamakan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak godaan dunia, banyak fitnah, tapi orang mukmin masih menjalankan istighfarnya, masih teruskan bacaan Quran, masih selalu menjaga salatnya, selalu doa, ikut majlis ta'lim. Itu kelebihan orang mukmin. Mohon maaf, beda jauh orang muslim dengan orang mukmin, beda jauh. Beda. Orang muslim itu belum siap untuk masuk surga, belum siap taat ibadah, belum, masih muslim. Karena itu coba lihat, apakah ada orang muslim tapi tidak salat? Ada? Banyak. Muslim tapi tidak puasa? Ada? Itu bedanya. Kalau muslim tahu itu salat wajib, dia tahu atau tidak tahu? Tahu. Tapi belum siap. Ya. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin, Allah cerita dalam Al-Quran, orang mukmin selalu ucapkan sami'na wa ata'na. Langsung dia segera laksanakan perintah Allah. Dia mencari ridha Allah. Orang mukmin itu pintar dan cerdas. Orang mukmin pintar dan cerdas. Gimana? Orang mukmin faham segala urusannya di tangan Allah. Rizkinya, keluarganya, urusannya, dunianya, akhiratnya, semuanya milik Allah. Orang mukmin ingin banget dunia yang lancar, dunia yang berkah, akhirat yang selamat, nikmat, mau selamat dari neraka, mau masuk surga. Dan dia sudah faham semuanya itu milik Allah. Karena itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat orang mukmin tugasnya apa? Mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Salat, segera dia salat. Quran, selalu baca Quran. Zikir, selalu dia megang tasbih. Karena faham, Allah jelaskan segala kebaikan-kebaikanmu
ada untung, ada manfaat, kembali lagi kepada dirimu sendiri. Kata Allah, "Wa ma taf'alu min khairin falianfusikum." Segala kebaikan-kebaikan kalian, untungnya, manfaatnya, berkahnya kembali lagi kepada dirimu sendiri. Tahu artinya apa? Salatmu itu yang memudahkan urusanmu. Quran yang Anda baca itu yang memberkahi hidupanmu. Taatmu itu yang luar biasa, itu yang melancarkan rizkimu. Zikir yang selalu Anda sebutkan itu yang memberkahi keluargamu, berikan hidayah kepada anakmu. Jadi kata Allah, segala kebaikan-kebaikan kalian, Anda yang dapat manfaatnya, Anda yang dapat berkahnya, Anda yang dapat kemuliaannya. Orang mukmin faham masalah itu? Orang mukmin, coba orang mukmin bangun salat subuh, menjaga salat subuhnya. Kenapa menjaga salat subuh? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda ikut salat subuh berjamaah, akan aku berkahi hidupanmu. Oh, aku butuh berkah. Aku butuh berkah dalam harta saya. Aku butuh berkah dalam keluarga saya. Aku butuh berkah dalam urusan saya. Terus kata Rasulullah, setiap subuh pagi hari itu, setiap waktu subuh Allah bagi-bagi berkah. Anda ikut subuh berjamaah, dapat berkahnya. Tidak ikut subuh berjamaah, hilang berkahnya. Yang rugi siapa? Kalau hilang berkah, yang rugi siapa? Anda sendiri yang rugi. Orang mukmin tidak suka rugi. Orang mukmin gak suka rugi. Kalau memang aku dapat untung, aku dapat manfaat, aku akan datang. Contoh, beda orang muslim dengan orang mukmin apa? Orang muslim semangat. Tapi dalam urusan dunia, coba lihat orang muslim, dia siap kerja setiap hari 8 jam, 9 jam, 10 jam, siap kerja. Mantap. Orang mukmin siap kerja 8 jam, 9 jam, akhirat. Bagaimana banyak orang menkejar dunia berjam-jam, orang mukmin tahajud berjam-jam, baca Quran berjam-jam. Dia lagi kerja keras biar akhiratnya selamat, biar dunianya lancar, dunianya berkah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya sama, tapi beda mahaman, beda tujuan. Contoh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya jam 3 subuh, jam 3 subuh, aku akan kasih 100 juta. Datang atau tidak? Datang. Bangun lebih awal, apapun kecapeannya, walaupun jauh, datang. 100 juta bukan main-main. 100 juta beruntung, bermanfaat bagi saya. Aku butuh 100 juta itu. Betul? Orang mukmin punya pemahaman yang sama. Karena Allah jelaskan, bangun jam 3, salat tahajud, aku berikan rahmat, aku berikan ampunan, aku berikan kemudahan, aku menjamin surgamu, aku akan selamatmu dari neraka. Kalau jam 3 ya, kalau Anda datang jam 3, kata Allah, berdiri atas sejadah, salat dan doa, aku ampuni segala dosa-dosamu.
Kalau datang jam 3, aku berkahi hidupanmu. Kalau datang jam 3, aku bereskan hajatmu. Kalau datang jam 3, aku kabulkan doamu. Kalau datang jam 3, aku berikan hidayah kepada anakmu. Kalau datang jam 3, aku akan selesaikan segala urusanmu. Kalau datang jam 3, aku akan tutupi segala hajatmu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Qudsi, kata Allah apa? Setiap malam, fokus, setiap malam, di waktu malam terakhir, kata ulama, sebelum azan subuh sekitar 2 jam. Sebelum azan subuh sekitar 2 jam. Allah Subhanahu wa ta'ala turun sampai langit pertama. Allah panggil, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, ada yang lagi doa, aku terima doanya. Wahai hamba-hambaku, ada yang lagi istighfar, aku ampuni segala dosa-dosanya. Wahai hamba-hambaku, ada yang punya hajat, aku berikan hajatnya. Wahai hamba-hambaku, sampai azan subuh baru tutup. Baru berhenti panggilan, baru tutup pintunya. Sebelum azan subuh 2 jam, Allah panggil kita. Allah nawarkan kita. Sini. Sini. Aku terima doamu. Sini. Aku selesaikan hajatmu. Sini. Aku kabulkan doamu. Sini. Mohon maaf, jawaban kita apa? Jawaban kita apa? Seolah-olah gak punya hajat, padahal banyak masalah. Tapi kok kalau diajak untuk dapat uang, semangat, bangun. Tapi kok untuk ampunan Allah, untuk rahmat Allah, untuk ridha Allah, tidak siap, Bang. Berarti ada masalah di sini. Ada masalah. Mohon maaf, antara kita banyak jemaah, kalau sedikit telat makan, sedikit telat makan, apa yang terjadi? Masuk angin. Sama. Kenapa? Belum makan. Tapi kalau 1 hari gak baca Quran gimana? Kalau lewat 1 hari belum baca Quran gimana? Sama aja. Gak apa-apa kan? Gak terasa apa-apa kan? Biasa-biasa aja. Ini lagi error. Ini lagi error. Jangan heran. Hati kita gak berfungsi lagi. Hati kita. Kenapa? Lama gak kasih makan hati kita. Kalau perut, aman. Kalau perut, udah aman. Selalu kasih makanan yang enak, minuman yang segar. Akhirnya, Masya Allah ini. Aman perut kita. Tapi kalau hati kita gimana? Hati kita gimana? Sakit, 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 sampai mati. Kita tidak berhati. Ini salat. Setiap hari salat. Berkali-kali salat. Betul? Betul? Jujur jawabannya. Yang sudah bisa khusyuk di dalam salat, angkat tangan. Yang terasa dia bisa khusyuk di dalam salat, angkat tangan.
Allahu Akbar. Kunci saya di mana? Berarti ada masalah di sini. Ada masalah. Kok setiap hari salat tapi belum beres, belum mantap, belum masih bocor salat kita. Kenapa? Karena masalah khusyuk. Masalah khusyuk dalam salat, khusyuk itu urusan apa? Kalau khusyuk di dalam salat, urusan apa? Hati. Urusan hati. Puluhan tahun salat belum bisa khusyuk. Kenapa? Hatinya udah mati. Hatinya udah mati. Gak mungkin, gak bisa. Itu buktinya. Kita karena jasad kita berhatiin, makanan, minuman, kalau sedikit sakit minum obat. Jadi jasad kita sehat, kuat, bisa keluar dari rumah, datang ke masjid, berdiri, rukuk, sujud, bisa. Karena sudah kita berhatiin kepada jasad kita. Tapi hati kita yang tidak berhatiin kepadanya, dia minta, tolong kasih saya Quran biar saya sehat. Kita tidak kasih. Tolong kasih saya zikir biar saya sehat. Kita tidak kasih. Dia sakit, sampai akhirnya mati. Mohon maaf, coba lihat, biar kita sadar. Banyak jamaah kalau ke Makkah Madinah umrah, ya umrah. Ada yang pernah umrah ke sana? Ada? Hah? Kalau sudah ke sana umrah, sampai dia nangis kalau salat. Betul. Tahajudnya luar biasa, dari jam 2 sudah masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kok sampai di sini gak salat lagi? Beda ya. Berarti ada masalah. Coba kalau hati kita hadir. Yang kemarin sulit, tahajud, susah, ini di sana lancar. Kenapa? Karena Anda ke sana dengan senang hati. Anda ke sana bahagia, senang hatinya. Tapi mohon maaf kalau ke sini, coba lihat bapak-bapak ke masjid di sini. Hah? Caranya gimana? Bapak-bapak ke masjid. Caranya gimana? Bah, mau kemana? Masjid. Gak pernah kita lihat ada orang datang dengan senang hati. Mau kemana, Pak? Mau ke rumah Allah, mau jumpa Allah, rindu kepada Allah. Perasaan ini ada di sana. Karena itu dia salat di belakang imam di sana, tiba-tiba nangis. Salat tahajud, salat lama. Tahu orang Indonesia yang susah tarawih di Indonesia? Kalau dia di Indonesia, cari masjid yang tarawihnya 11 rakaat. Tapi syarat kulhu terus. Mantap. Kalau di sana ikut tarawih, ikut tahajud. Di sana ada tarawih, ada tahajud. Jadi ada tarawih habis Isya, ada tarawih. Di tanah malam ada tahajud. Orang Indonesia ikut. Semangat. Kalau salat tahajud 2 jam. 8 rakaat tapi 2 jam. Lama. Bacaannya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama. 2 jam. 8 rakaat aja. Lama banget. Belang-belang. Sampai semangat orang Indonesia ikut salat tahajud itu. Khusyuknya luar biasa orang Indonesia. Begitu ikut salat tahajud, sujud, tidak bangun lagi. Saking khusyuknya. Nikmat hatinya sampai tidur. Dah. Walaupun susah sulit, tapi dia mau. Dia ikut. Berat baginya, tapi dia ikut. Kok sampai di sini nggak ada? Itu bukan masalah. Kalau perasaannya nggak ada, nggak bisa. Contoh, masalah hati itu biar paham hati kita.
Kalau hati hadir, mantap taat kita, mantap ibadah kita. Tapi kalau hati tidak hadir, susah taat, susah ibadah. Contoh, kita mendengar cerita orang-orang salih tahajud sepanjang malam, khatam Quran setiap malam. Imam Syafi'i, Indonesia ikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Quran setiap satu hari, satu malam sekali. Setiap satu hari, satu malam, khatam sekali. Dalam satu hari, satu malam, khatam sekali. Kalau masuk bulan suci Ramadan, 2 kali. Khatam Quran 2 kali. Satu hari, satu malam. Ramadan, fokus Quran. Kalau di luar Ramadan, dia fokus ada najar hadis, najar ini, tapi ada Quran. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau akal kita gak masuk, kok bisa ya? Sampai aku ketemu siapa? Acara kita Hafiz Indonesia. Pernah lihat Hafiz Indonesia? Ketemu satu, banyak anak-anak di sana, 7 tahun, 8 tahun, hafalannya 30 juz. Hebat. Ketemu satu perempuan, umurnya 8 tahun, hafalannya 30 juz. Aku tanya anak kecil perempuan itu 8 tahun. Aku bilang, sayang, udah alhamdulillah 30 juz. Sekarang harus menjaga hafalannya. Ada proses murajaah. Biar menjaga hafalan. Harus. Saya tanya, proses murajaah gimana? Dia menjawab, Syekh, tolong doain ya. Tolong doain, Syekh. Siap, saya doa. Gimana? Dia jawab, baru saya bisa murajaah 10 juz berhari. 10 juz. 10 juz. 6 jam, 7 jam megang Quran. Anak kecil. Mohon maaf. Banyak jamaah mau baca Yasin. Dunia mau baca Yasin. Setiap hari mau baca Yasin. Karena kemuliaan Yasin luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما انذر قد حق النور. Sadaqallahul azim. Yasin. Baru berapa ayat sudah sadaqallahul azim. Kok ini anak kecil bisa tahan, bisa sabar 10 juz, 6 jam, 7 jam megang Quran? Bagaimana anak itu bisa? Orang Indonesia, makanannya sama, hidupannya sama, tempatnya sama, kok bisa? Jangan heran. Coba lihat sebaliknya. Kalau anak-anak kita megang HP main game, 10 minit cukup, 30 menit cukup, 1 jam cukup, 2 jam cukup. Anak kecil hebat kalau main game.
Semangatnya luar biasa. 1 jam, 2 jam main game sampai baterainya habis. Betul? Begitu baterainya habis, mencari mana casnya, dicas, duduk di situ, lanjut. Apa yang buatkan anak kecil umurnya 5 tahun tapi bisa tahan, bisa sabar berjam-jam main game? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Lagi nikmat hatinya. Betul. Lagi senang hatinya. Hatinya ikut. Bahagia dia. Senang dia. Coba ibunya datang. Cukup sayang. Udah cukup. Sebentar. Udah 4 jam. Ibu takut matanya rusak. Akhirnya datang ibu, ambil HP-nya. Balasan anaknya apa? Gimana balasan anakmu gimana? Tapi beda. Kalau nanis itu beda-beda nanisnya. Kan ada nanis. Tapi kalau diambil HP, gak boleh main game lagi, gimana? Tahu dia lihat apa? Dia tidak melihat ibu lagi sayang. Ibu mau saya istirahat. Ibu takut mata saya rusak. Nah, dia lihat ibu yang jahat ini mengganggu kenikmatan saya. Itu yang terjadi kalau hatinya hadir. Kalau hatinya hadir, semangat. Kalau hatinya nikmat, mantap. Coba lihat. Muncul anak 5 tahun, pintar main game. Pintar main game. Kenapa? Karena begitu dia main game, senang hati. Bisa lama, tahan, nikmat. Akhirnya 5 tahun, senang. Pintar main game. Begitu anak hafiz Quran. Kalau dia megang Quran, nikmat hatinya, senang hatinya. Umurnya 3 tahun, mulai belajar, baca. Akhirnya 6 tahun, pintar baca Quran. Pintar hafal Quran. Sebabnya apa? Sama, nikmat hatinya. Walaupun capek. Kalau nikmat, beres, lanjut. Kalau lagi nikmat. Coba lihat, bawa anakmu bawa jalan-jalan ke pantai atau kemana, mainan. Setelah 1 jam, dia main, lari, keringat, panas. Kata ibunya, ayo kita pulang. Gimana balasannya? Baru datang, mau. Padahal capek, lari, keringat, panas. Kalau lagi hatinya lagi nikmat, lanjut. Itu ternyata orang-orang saleh dahulu, kalau dia tahajud, capek. Kita belajar Rasulullah berdiri sampai kakinya bengkak. Saking lama berdirinya tahajud. Tapi karena lagi nikmat hatinya, dia lanjut. Di bawah satu cerita, salah satu sahabat. Satu malam, dia ketemu Rasulullah mau salat tahajud. Dia ikut. Bayangkan. Rasulullah mulai salat, dia ikut. Rasulullah mulai salat tahajud rakaat pertama, dia baca Al-Fatihah, kemudian masuk surah Al-Baqarah. Sahabat itu yang cerita. Dia bilang, begitu Rasulullah baca, dalam hatinya dia cerita, bilang, pasti sampai 100 ayat akan Rasulullah rukuk. Sampai 100 ayat, Rasulullah lanjut. Dia tahan. Pasti kalau sampai 200 ayat, dia akan rukuk. Sampai habis 200 ayat, Rasulullah lanjut. Rasulullah pasti habis surah Al-Baqarah akan rukuk. Habis surah Al-Baqarah, lanjut.
masuk Ali Imran. Ini baru rakaat pertama ya. Pasti Rasulullah kalau setelah Ali Imran akan rukuk sampai habis Ali Imran, lanjut surah An-Nisa. Pasti Rasulullah habis surah An-Nisa akan rukuk. Selesai surah An-Nisa, lanjut surah Al-Maidah. Allahu Akbar. Satu rakaat 10 juz. Kalau di Indonesia, ya 8 rakaat 1 juz, jamaah Indonesia gak tahan, gak sabar. Pertama kali masuk Indonesia saya, dulu diajak sama almarhum Syekh Ali Jabir. Untuk apa? Untuk menjadi imam tarawih di Indonesia. Belum saya bisa bahasa Indonesia. Diajak tarawih. Ana datang ke Indonesia. Gambaran dalam fikiran saya, Indonesia hebat, negara terbesar Islam. Kan? Ingin mau lihat orang Indonesia. Kan kita kenal orang Indonesia jamaah haji umrah. Mantap. Semangat ibadah, semangat taat, mantap. Kalau dia sampai Makkah umrah berkali-kali, semangatnya luar biasa. Aku datang ke Indonesia. Ramadan datang. Kata Syekh, itu masjid Syekh Hussein. Okey, siap. Malam pertama Ramadan, masjidnya full. Masya Allah. Betul-betul negara terbesar Islam Indonesia. Aku semangat. Begitu saya salat, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah. 11 rakaat, 1 juz. Seperti Madinah. 11 rakaat, 1 juz. Kita di masjid-masjid. Kalau di Masjid Nabawi, 20 rakaat, 1 juz. Kalau masjid-masjid yang lain, 11 rakaat, 1 juz. Ana 1 juz. Habis salat, jamaah salam-salaman. Terima kasih Syekh. Alhamdulillah. Kita belum bisa ke Makkah Madinah. Malah bawa imam dari Makkah Madinah. Alhamdulillah. Terasa kita salat di belakang Imam Masjidul Haram di sana. Terima kasih Syekh. Senang hati. Malam yang kedua saya datang. Semangat luar biasa. Sampai masjid, sepi. Jangan-jangan salah masjid. Lihat lagi, itu sama. Ketemu 2 orang. Marbot masjid sama muazzin Bilal. 2 orang. Aina al-jamaah? Aina al-jamaah? Di mana jamaahnya? Di mana? Kenapa? Ada apa? Kan Syekh baca surah Al-Baqarah. Terus kalau surah Al-Baqarah gimana? Syekh, ini Indonesia, bukan Madinah, bukan. Terus ini pelajaran pertama saya di Indonesia. Terus kalau Indonesia gimana? Kalau Indonesia kulhu terus. Lebih cepat, lebih baik. Baru saya paham. Begitu saya jadi imam tarawih, yang singkat-singkat aja. Nggak lama. Setengah halaman udah Allahu Akbar, udah selesai. Mereka gak bisa tahan 1 jam di dalam rumah Allah, dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan suci Ramadan, diampuni segala dosa-dosanya. Belum siap. Orang yang sama, kalau nonton bola di sana 2 jam siap. Orang yang sama. Ke stadium di sana jauh-jauh. 3 jam panas.
bayar tiket, hujan deras, gak apa-apa. 2-3 jam di sana berdiri, apain di sana, apain? Untung baginya apa? Gak ada. Gak ada untung baginya. Kecuali satu, apa? Dia nikmat hatinya, betul. Itu yang buatkan dia bisa sabar. Karena senang hatinya. Itu yang buatkan dia bisa tahan. Walaupun capek, walaupun jauh, walaupun susah, walaupun sulit, walaupun bayar, gak apa-apa baginya. Karena hatinya nikmat. Itu yang terjadi Bapak Ibu, kalau kita bisa menghadirkan hati kita dalam taat dan ibadah. Akan bisa ibadah kita mantap, taat kita luar biasa, kalau hati kita hadir. Ibu-ibu katanya, mau ikut program apa? One Day One Juz. Tahu One Day One Juz? Tahu One Day One Juz? Tahu? One Day One Juz itu singkatan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada wasiat dari Rasulullah, baca Al-Quran setiap bulan sekali. Artinya gimana? 30 hari, 30 juz. Disingkatkan di Indonesia, One Day One Juz. Datang ibu cantik salihah, mau ikut program One Day One Juz. Duduk di rumah, baca Quran, baca Al-Fatihah, kemudian masuk surah Al-Baqarah. Dia baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم أولئك وأولئك صدق الله العظيم. One Day One Juz. Ngantuk. Baru berapa ayat? Ngantuk. Musibahnya di mana? Suaminya pulang. Suaminya pulang ke rumah. Sayang, sayang, ayo sayang, aku ajak jalan-jalan ke mall. Oh ya. Ini yang barusan ngantuk. Jauh-jauh ke mall di sana, muter-muter 3 jam, gak capek, gak ngantuk. Masalahnya apa? Kalau duduk baca Quran, hatinya belum suka, hatinya belum nikmat, berat. Tapi kalau jalan-jalan, senang hatinya, walaupun jauh, walaupun jalan, bisa tahan, bisa sabar, karena hatinya lagi nikmat. Itu kuncinya. Aku yakin semua bapak ibu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tahu Allah suka apa, Allah tidak suka apa. Semua tahu. Tapi masalahnya masih kita malas. Taat ibadah. Itu kuncinya. Hati. Hadirkan hati, baru beres taatmu. Kalau hatinya belum hadir, hancur taat dan ibadah.
Karena itu periksa, cek lagi. Tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Coba cek di sini. Ada suara atau tidak? Fokus ya. Ada suara atau tidak? Gak ada. Berarti masih ada ruhnya. Masih ada ruhnya. Bisa jaga ya. Bisa kejar. Bisa. Kalau masih berarti masih ada kesempatan. Benar. Masih ada kesempatan. Jangan sampai mati, jangan. Masih bapa ibu salat, walaupun kadang-kadang dia, kadang-kadang tidak. Tunda salat. Quran, nunggu orang mati dulu baru mau baca. Nunggu mati dulu baru mau baca Yasinan katanya. Jadi masih ada satu titik yang baik dalam hati. Masih ada satu titik iman dalam hati, jaga itu. Jangan sampai habis juga. Jangan sampai habis. Wallahi, kalau hati kita hadir, nikmatnya luar biasa. Wallahi nikmatnya luar biasa. Heran kita, heran. Orang tahajud 4 jam, 5 jam. Kok bisa ya? Gak sakit. Ternyata sakit. Sakit mereka. Sakit. Tapi apa yang terjadi? Rasa nikmat. Rasa nikmat. Lebih daripada rasa sakit. Rasa nikmat. Lebih daripada rasa Banyuwangi. Tahun lalu kita masuk ke restoran sama teman saya orang sana. Di restoran kasih makanan. Satu porsi kasih makanan. Sama makanan itu ada satu piring kecil, isinya sambal. Sambal yang pedas. Pedas. Aku gak doyan pedas, gak bisa. Dia orang sana suka yang pedas. Suka yang pedas. Dia makan pakai sambal. Ana lihat mukanya berubah. Mukanya merah. Keringatnya luar biasa. Bibirnya udah merah. Minum air. Lanjut. Udah sakit. Merah mukanya. Berhenti. Begitu habis sambalnya, Syekh, boleh ya? Apa? Sambal. Syekh gak makan kan? Dia ambil sambal saya. Makan sampai habis. Begitu habis sambalnya, habis makan, sakit, badas, ya, sakit ya. Tapi karena lagi nikmat, lupa sakitnya. Rasa nikmat lebih tinggi daripada rasa sakit. Itu yang buatkan orang mukmin megang Quran berjam-jam. Capek, berat, susah. Tapi karena lagi nikmat, terus lanjut. Tahajud berdiri, kakinya sakit. Terus. Kenapa? Lagi nikmat. Nikmat itu lebih tinggi daripada rasa sakit. Dia terus. Tapi kalau tidak nikmat, hatinya tidak hadir, walaupun imam baca qul huwallahu ahad, terasa terlalu panjang bacaan imam itu. Benar. Terasa berat. Hatinya. Baca Quran berat.
Zikir berat. Tapi kalau lagi megang HP, TikTok gimana? Mantap. 1 jam, 2 jam, mantap, gak apa-apa. Kenapa? Lagi nikmat. Lagi nikmat, lihat. Anda lihat banyak di Indonesia, ibu-ibu ikut TikTok sambil joget-joget. Nenek-nenek joget-joget. Nenek-nenek atas sejadah aja. Cari husnul khatimah aja dulu. Kok joget-joget? Saking nikmatnya luar biasa. Itu yang terjadi. Kalau hati kita nikmat, wallahi mantap taat kita. Mantap ibadah kita. Berubah. Bahasa kita berubah. Akhlak kita berubah. Sifat kita berubah. Wallah kalau nikmat. Berubah betul. Di Indonesia, kalau di Jakarta, kelihatan banget. Sama di Bandung. Bandung kelihatan banget. Apa? Banyak anak-anak muda, anak-anak muda Indonesia yang 16, 17, 18, 20 berubah. Rambutnya kuning. Putih. Putih. Ternyata mereka suka film Korea. Di sini suka film Korea ya? Enggak ya? Ya, yang di sana aja ya. Anak muda suka film Korea sampai apa yang terjadi berubah. Bahasa Korea lancar. Betul. Anak-anak Indonesia sekarang bahasa Korea lancar. Berubah bahasanya, lidahnya berubah. Pakaiannya berubah. Mereka ikut model-model Korea. Rambutnya orang Indonesia malah rambutnya kuning. Gak ikut mereka. Sifatnya berubah. Sampai kasihan tahu siapa? Indomie. Kasihan Indomie Indonesia. Gak laku lagi. Gak laku lagi. Mereka suka Indomie yang warna hitam itu, yang pedas banget itu. Yang Korea. Itu laku di sana. Berubah makanannya, berubah sifatnya, berubah bahasanya, berubah pakaiannya. Kenapa? Suka. Habis banyak waktu nonton film Korea. Belajar bahasa mereka, makanan mereka, pakaian mereka berubah. Begitu, kalau Anda cinta Quran, baca Quran, terus berubah sifatmu. Berubah. Akhlakmu berubah. Imanmu berubah. Taatmu berubah. Berubah semuanya. Kenapa? Karena sudah masuk ke hati. Sudah masuk ke hati. Itu yang terjadi. Ada orang bangun rumah baru. Dalam rumah yang baru itu dia pasang AC yang baru. Bagus. Kulkas baru. Microwave baru. Mesin cuci baru. Datang dia mau nikmati rumah yang baru ini. Nyalain AC, gak dingin. Kulkas gak dingin. Mesin cuci gak mau bergerak. Microwave mati. Marah dia. Panggil tukannya. Kemarin beli AC gak fungsi. Dicek, diperiksa, gak apa-apa, bagus. Kulkas bagus. Mesin bagus, semuanya bagus. Mencari masalahnya di mana, sampai akhirnya ketemu masalahnya. Apa masalahnya? Wattnya, listrik 800, gak kuat. Gak bisa fungsi dengan baik. Gak bisa. Oh, begitu dinaikkan menjadi 2.500, semuanya kerja dengan baik. Itu yang terjadi. Mohon maaf. Bukan masalah salat kita salat, ibadah, taat, tapi kualitas gak ada. Kenapa? Karena ini ternyata
Watt hati kita kecil. Baru bisa salat, tapi belum bisa khusyuk. Gak kuat. Baru bisa baca kulhu, tapi gak bisa baca Al-Quran. Gak bisa. Kulhu aja gak apa-apa. Ini gak kuat. Karena itu kalau kita fokus hati kita, menkuatkan watt kita, baru ibadah taat kita semua akan jalan dengan baik. Caranya gimana? Nah, sekarang kita sudah tahu masalahnya apa. Betul? Cara berbaiki gimana? Yang pertama, apakah mau atau tidak? Mau atau tidak? Yakin mau? Tidak bahas. Yang pertama harus Anda mengakui, aku masih banyak kekurangan. Harus paham itu. Ya Allah, aku tahu salat saya belum beres. Ya Allah, aku tahu Quran saya belum bagus. Ya Allah, aku tahu taat saya belum lancar. Harus ada masalah di sini. Dan ya Allah, aku mau perbaiki. Ya Allah, aku belum bisa. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, kuatkanlah saya. Aku ingin khusyuk dalam salat, belum datang. Aku mau beres Quran, belum bisa. Aku mau taat ibadah, masih banyak godaan. Ya Allah, bantulah saya. Ini yang pertama. Berbanyak doa. Karena kata Rasulullah, doa itu senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Berbanyak doa. Allah bantumu. Allah mudahkan. Tapi Anda minta dulu. Mohon maaf, kita salat. Tapi jujur, apakah pernah antara kita sebelum mulai salat, ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah tolong, selama puluhan tahun belum bisa khusyuk, ya Allah bantulah saya mau khusyuk, tolong ya Allah, ya Allah khusyuk. Allah pernah Allah Akbar. Muncul dalam hati kita apa? Yang penting salat lebih baik daripada yang tidak salat. Itu yang muncul. Terasa diri udah baik. Karena itu tidak akan bisa berbaiki lagi. Karena itu akui, aku banyak masalah, masih banyak kekurangan. Dengan doa, karena Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Dia yang bantu. Ya, Dia yang bantu. Yang kedua, sebelum tidur, ini mensucikan hati, menghapus dosa, menkuatkan iman. Mensuci hati, menghapus dosa, menkuatkan iman. Apa? Sebelum tidur, uduk dulu. Tidur dalam keadaan uduk. Sebelum tidur, udah beres mau tidur, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. 100 kali baru tidur. Cara ini ya, ini caranya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Awalnya terasa berat, gak apa-apa. Awalnya 3 menit tidur. Besok lebih banyak lagi. Besok lebih banyak lagi ya. Awalnya berat. Tapi cara ini ya, jelas caranya. Karena saya lihat orang Indonesia hebat-hebat kalau zikir. Masya Allah. Aku ketemu jamaah di Indonesia kalau zikir. Sub. Sub ayam, sub kambing, sub. Oh subhanallah. Oh.
Subhanallah menjadi sub. Enggak benar. Cara itu enggak benar. Malaikat tulis apa ya? Pahalanya, sub pahalanya apa? La ilaha illallah. Mohon maaf. La ilaha illallah. Ya benar. Zikir yang benar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jelas bacaannya. Jelas bacaannya. Jadi sebelum tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan. Bergerak niat. Bergerak niat pelan-pelan. Kalau bergerak, diam. Jangan. Khusyuk. Ini bukan masalah main-main. Khusyuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba terasa nikmatnya. Kan enggak benar ini. Jujur enggak benar. Iya, enggak benar. Jadi zikir yang benar. Jadi ini amalan yang kedua ya. Yang pertama apa? Yang pertama? Yang sebelum ni. Berbanyak doa. Mengakui banyak kekurangan, minta bantuan Allah. Terus yang kedua, wuduk dan baca la ilaha illallah sebelum. Yang ketiga, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dekat kepada Allah waktu sujud. Paling dekat kepada Allah waktu tahan. Sujudnya tahan. Tahan sujud sampai terasa apa? Ini mau pecah. Sujud terasa ini lehernya tak kuat lagi. Curhat. Keluarkan semua yang ada dalam hatimu. Semua hajatmu. Anda dekat kepada Allah. Allah siap, kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, aku dekat kepada kalian. Ya Allah, dekat lagi apa? Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku siap di sini menerima doamu. Dekat kepadamu untuk ampuni dosamu. Dekat kepadamu untuk berikan hajatmu. Aku di sini dekat. Anda jangan jauh. Kok begitu Anda dekat sekali kepada Allah, malah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dekat kepada Allah, diam di situ, curhat di situ. Semua hajatmu, semua urusanmu, curhat. Bahasamu sendiri, gak butuh bahasa Arab. Bahasa Arab, Subhana Rabbiyal A'la, bahasa Arab. Selain itu curhat bahasa Indonesia. Bahasa hati lebih enak. Tahu bahasa hati? Coba lihat jemaah yang lagi umrah. Di sana, habis kita umrah, kita megang Ka'bah. Lihat orang-orang Indonesia di sana. Mereka bawa bahasa yang tidak ada yang faham. Tidak ada yang ngerti selain Allah. Itu yang Allah suka, bahasa itu. Bahasa hati namanya. Begitu mereka megang Ka'bah, doa. Itu yang Allah suka. Itu namanya bahasa hati yang tidak ada yang faham selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah mau. Coba lihat, mohon maaf, kita tidak mau lama sujud, tidak mau curhat kepada Allah, mohon maaf kecuali ada musibah. Banyak jamaah
Tidak mau tahajud kecuali ada musibah baru mau tahajud. Ada penyakit parah, ada masalah luar biasa, baru datang jemaah, baru tahajud yang lama, baru sujud yang lama. Coba, begitu kita mohon maaf, jauh dari Allah, begitu datang satu kali aja, ada musibah, kita sujud. Begitu nangis-nangis kan, habis kita sujud, cari solusi kanan kiri gak dapat, gak ada jalan keluar, baru kita mau tahajud, baru kita mau curhat kepada Allah. Begitu kita sujud, curhat kepada Allah. Ya Allah, anak saya belum nikah. Ini kalau ada hutang, kalau belum bayar besok masuk penjara. Setelah curhat 10 menit, angkat kepalanya dari sujud. Jujur yang pernah terjadi ya. Setelah curhat nangis, angkat kepalanya dari sujud. Terasa apa? Betul. Padahal penyakitnya belum sembuh, masalahnya belum selesai, hutangnya belum bayar, tapi kok terasa? Itu tanda kata Allah, aku yang jaga, tenang saja. Aku yang beres, tenang saja. Aku akan sembuh penyakitmu, tenang saja. Aku akan bayar hutang, tenang saja. Yang penting jangan jauh lagi ya. Malah kita manusia bodoh, hari ini nangis-nangis, besok Allah selesaikan, tidak mau tahajud lagi. Betul? Nunggu musibah datang lagi dulu baru kita lagi tahajud. Manusia ini. Karena itu curhat kepada Allah. Kalau sujud lama, apapun hajatmu, apapun, bagi Allah semuanya kecil, semuanya mudah. Satu kata kun fayakun, beres. Curhat. Jadi ini 3 amalan. Akui banyak masalah, banyak kekurangan, minta ya Allah mudahkan. Artinya ada niat baik, mau taat, mau ibadah, ya. Artinya ya Allah, aku siap taat, aku siap ibadah, tapi masih banyak godaannya, masih banyak fitnahnya, masih banyak kesibukannya. Ya Allah, bantulah saya biar ibadah taat saya mudah lancar. Begitu sebelum tidur, biar hati kita hidup lagi, suci lagi, balik lagi ke fitrahnya. La ilaha illallah. Awalnya mulai gak apa-apa 3 menit, besok 5 menit, bulan depan 10 menit. Anda akan terasa nikmatnya. Tapi dalam keadaan berwudu. Ibu lagi halangan, wudu, baru duduk lanjut. Gak apa-apa. Ya? Jadi kalau ada halangan, tidak ada yang dilarang. Tidak boleh baca Quran, tidak boleh. Semuanya boleh. Yang tidak boleh salat. Itu aja. Kalau ibu lagi halangan, yang tidak boleh cuman salat. Yang lain bebas. Yang tidak boleh megang Quran langsung. Itu tidak boleh. Tapi kalau baca dari HP boleh. Bagi sarung tangan, bagi Quran boleh. Jadi yang tidak boleh aja megang Quran dan salat. Itu yang tidak boleh. Megang Quran langsung. Itu yang tidak boleh. Terus yang ketiga, begitu Anda sujud, tahan lama sujud. Usahakan kalau bisa ya, yang kita tadi bahas di waktu malam terakhir. Di waktu malam terakhir, ya. Anggap itu ada untung, ada manfaat bagi saya. Aku butuh rahmat Allah. Bagaimana aku butuh 100 juta, aku siap bangun, aku siap ke sana, aku butuh rahmat Allah, aku harus bangun. Aku butuh ampunan, aku harus bangun. Aku menerima panggilan Allah, aku punya hajat, ya Allah mudahkan hajat saya. Di situ tahajud yang lama, sujud yang lama. Wallahi, kalau bapa ibu bisa istiqamah, 40 hari. Berapa? 40 hari akan Anda terasa nikmatnya luar biasa. Awalnya berat sekali. Sabar, tahan. Urusan dunia berat juga. Mencari rezeki berat juga. Kerja 8 jam berat juga. Tapi masih tahan kan? Masih sabar kan? Masih kerja kan? Ini untuk urusan akhiratmu, untuk urusan surgamu.
sabar, tahan, ujungnya nikmat. Duniamu berkah, akhiratmu selamat, menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Siap masuk surga? Siap masuk surga? Tapi silahkan mati dulu ya. Ya memang kalau sudah siap masuk surga mati dulu. Prosesnya harus mati. Yang penting mati dalam keadaan husnul. Mohon maaf, bayar dulu. Husnul khatimah mahal. Bayar dulu. Bayarannya salat yang terbaik, Quran yang terbaik, taat yang terbaik, akhlak yang terbaik, otomatis dapat husnul khatimah. Mohon maaf, jauh dari Allah. Salat ditunda, Quran tidak baca, zikir lupa, akhlak buruk, dosa maksiat masih terus. Mana bisa husnul khatimah? Mana bisa? Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita jadi hamba Allah yang lebih baik. Innamal a'malu binniyat. Niat dan azam. Ya Allah, aku mau jadi lebih baik. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Yang penting Anda jujur dalam niatnya. Jangan sampai terjadi sama kita yang Allah cerita dalam Al-Quran. Banas ya. Beda atau sama ya? Beda ya? Pakai lagi. Tayyib. Jangan terjadi sama kita yang Allah cerita dalam Al-Quran. Allah bawa satu cerita dalam Al-Quran. Tentang siapa? Allah cerita tentang satu orang, panjang umur, sihat wal afiat, lancar sukses. Tapi bodoh, sibuk urusan dunia. Kejar dunia terus. Tiba-tiba datang malaikatul maut, cabut rohnya. Teriak-teriak, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Kenapa? Ada apa? Ya Allah, tunda ajal saya walaupun sebentar. Berikan kesempatan lagi bagi saya walaupun sebentar. Udah 40 tahun. Udah 50 tahun. Udah 60 tahun. Sihat walafiat. Lancar sukses. Kok sekarang datang kematiannya malah minta tunda walaupun sebentar. Memang untuk apa? فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ya Rabb, kalau berikan kesempatan bagi saya, kalau tunda ajal saya walaupun sebentar aja, akan aku janji akan aku berubah. Aku jadi hamba-Mu yang lebih baik. Aku akan bersedekah, aku akan taat, aku akan ibadah ya Rabb. Sayangnya Allah menjawab ayat berikutnya langsung, kata Allah, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Kalau sudah datang ajalnya, dia bisa tunda lagi dan tidak mungkin balik lagi. Kesian. Udah lewat. Udah habis kesempatannya.
Tapi alhamdulillah, bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan. Bapak Ibu masih hidup? Masih hidup? Kok nggak jawab? Astagfirullah. Kira udah husnul khatimah. Oh, di masjid semuanya meninggal. Diam-diam, ya Allah. Atau lagi khusyuk ya? Masih hidup, masih ada kesempatan. Kalau sadar sekarang, berbaiki sekarang, taubat sekarang, taat ibadah sekarang, ada manfaatnya. Ada manfaatnya sekarang. Tapi kalau nunggu mati dulu, baru mau minta, nggak bisa lagi. Karena itu, manfaatkan umurmu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini majlis ilmu doanya mustajab. Apalagi dalam rumah Allah, doanya mustajab. Malaikat hadir sekitar kita, doanya mustajab. Karena itu saya akan baca doa. Khususan saya akan baca doa hajat. Bapak Ibu di sini ada yang punya hajat ada? Banyak ya? Berarti hadirkan hatinya, sebutkan hajatnya. Ya, sebutkan hajat masing-masing dalam hatinya. Mungkin di mata kita, pikiran kita, masih jauh, susah hajat kita. Tapi yakinilah, bagi Allah semuanya kecil, semuanya mudah. Satu kata, kun fayakun, beres hajat kita. Allah yang mengajak kita dalam Al-Quran. Kata Allah, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Kata Allah, doalah kepadaku, aku akan ijabah. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirkan hatinya, sebutkan hajatnya. Tolong yang bawa anak-anak, biar fokus ya, biar semuanya dapat kemuliaan. Maaf, sebelum tutup doa, bagi-bagi hadiah dulu. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir, walaupun beliau sudah wafat, kita masih lanjut perjuangannya. Jadi alhamdulillah, acara-acara beliau yang ada di TV masih kita teruskan. Pondok pesantren beliau masih kita jalankan, alhamdulillah. Keliling seluruh Indonesia silaturahmi kepada jamaah masih kita lanjut. Kemarin di Lombok 5 hari, sekarang di Bali 5 hari. Ini titik terakhir ini. Besok saya pulang. Jadi kita masih teruskan silaturahmi kepada jamaah. Kebiasaan almarhum bagi-bagi hadiah. Hadiah kenang-kenangan, tanda berterima kasih kami kepada semua jamaah yang spesial. Jamaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Kata beliau, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf, mungkin antara kita ada yang banyak belum hafal Quran, atau belum lancar bacaannya, masih bacaannya kulhu, ya, belum beres ini. Paling tidak berjuang bersama Al-Quran, berjuang biar dapat berkah Al-Quran di dunia dan dapat syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat. Berjuang bersama Al-Quran. Mungkin kita berikan kesempatan kepada ketua yayasan untuk kita bagi-bagi hadiah dulu. Habis itu kita insyaAllah tutup dengan doa.